Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir pada malam ini. Ya, jadi kalau sebelum mulai dengan uh, pemaparan ya, saya coba punya satu pertanyaan ya sebelum kita mulai. Ya, teman-teman kalau uh, sebagai seorang manajer atau supervisor di sebuah perusahaan, ya, terus Pak Direktur teman-teman atau pimpinan teman-teman itu bertanya kepada teman-teman, coba buktikan bahwa program pelatihan yang kita jalankan tahun lalu ini benar-benar meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, kira-kira teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Ya, apakah mengandalkan perasaan? Apakah teman-teman menjawab dengan asumsi? Atau teman-teman itu mengumpulkan data dan eh, yang lebih penting lagi, teman-teman itu tahu cara mengumpulkan data yang benar. Nah, di situ nih, hari ini kita akan bahas gitu loh. Ini adalah pertemuan yang istilahnya eh, setelah UTS ya, pertemuan 9, ini kita masuk ke dalam, benar-benar ke dalam jantung dari sebuah penelitian, teman-teman. Ya, jantung dari sebuah penelitian ya, itu yang dinamakan dengan metodologi. Jadi bukan sekedar cara mengumpulkan data, tapi bagaimana berpikir untuk menentukan apakah kesimpulan teman-teman itu bisa dipercaya, bisa dipertahankan dan bisa mengubah suatu keputusan. Nah, dengan saya coba ambil judul daripada apa namanya hari ini metode dalam penelitian, bagaimana panduan praktis memilih dan mengeksekusi desain studi teman-teman. Nah, dan saya jamin setelah sesi ini teman-teman memandang data, survei, wawancara dan angka statistik nggak akan pernah sama dari sebelumnya. Oke, teman-teman semua, kita masuk ya dalam eh, slide selanjutnya. Ya, di sini kalau teman-teman lihat slide ini eh, cukup sangat menarik ya, teman-teman ya. Dan saya ambil sebuah judul mengapa metodologi ini sangat penting, teman-teman. Ya, saya pengen teman-teman itu perhatikan gambar slide ini ya. Sebelah kiri sebuah benang kusut ya, penuh tanda tanya, penuh asumsi, penuh masalah yang belum terbaca. Nah, sebelah kanan teman-teman ini target presisi, fakta solusi yang bisa diuji, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di tengahnya ada sebuah jembatan yang bernama metodologi. Jadi metodologi itu bukan soal teknis mata, metodologi keputusan berpikir, teman-teman. Menjawab pertanyaan paling fundamental dalam sebuah riset. Bagaimana saya bisa tahu apa yang saya temukan itu benar? Nah, tanpa metodologi yang tepat, teman-teman mungkin bisa menghasilkan data, tapi apakah data itu bisa menjawab pertanyaannya teman-teman? Atau yang lebih parah itu menjawab pertanyaan yang istilahnya salah, teman-teman. Nah, ada tiga alasan kenapa metodologi ini nggak bisa dikesampingkan, teman-teman. Yang pertama, objektivitas. Ini kalau teman-teman lihat ya di bawah ya. Metodologi itu menghilangkan bias personal. Kalau saya ambil contoh ketika seorang manajer pemasaran mungkin ya, ya kan mengkampanyekan Instagramnya sukses karena mungkin bisa merancangnya. Tapi keyakinan itu bukan data. Metodologi itu memaksa kita membuktikan, bukan sekedar merasakan, teman. Ya. Yang kedua, replikabilitas. Nah, penelitian yang baik harus bisa diulang, teman-teman. Bisa diverifikasi, bisa dikritik. Nah, metodologi yang didokumentasikan dengan baik adalah sebuah blueprint yang memungkinkan orang lain itu mengikuti jejaknya teman-teman dan mengkonfirmasi atau menyanggah temuan teman-teman. Nah, itulah inti dari ilmu pengetahuan. Nah, asik ya. Yang ketiga adalah akurasi. Ya, yang paling sering diabaikan teman-teman. Metodologi itu memastikan teman-teman itu menggunakan alat yang tepat untuk pertanyaan yang spesifik. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan, gunakan kuesioner kuantitatif. Tapi kalau teman-teman ingin tahu kenapa pelanggan tidak puas, butuh wawancara mendalam. Nah,
salah pilih alat, salah kesimpulan. Nah, sepintar apapun analisa teman-teman, kalau instrumennya salah, hasilnya nggak bisa dipercaya. Jadi teman-teman perlu ingat ya, gitu. Metodologi itu bukan formalitas akademik. Jadi ini merupakan standar yang memisahkan opini dari pengetahuan, intuisi dari fakta, asumsi dari kesimpulan yang bisa teman-teman pertanggungjawabkan. Nah, itu teman-teman. Ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebuah anatomi proses penelitian. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, sebelum masuk ke pilihan metodologi, saya pengen teman-teman paham dulu di mana posisi metodologi itu dalam keseluruh apa namanya seluruh proses penelitian. Karena banyak ya eh, penulis atau teman-teman yang lagi mengerjakan skripsi dan tesis itu langsung memikirkan metode sebelum mereka tahu betul apa yang ingin mereka tanya. Nah, itu seperti kayak mau memilih kendaraan tapi mau pergi kemana. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini ya, ya apa namanya tahap satu mulai identifikasi masalah. Ini adalah saya sampaikan lagi merupakan pondasi ya. Teman-teman merumuskan pertanyaan yang utama, tajam, spesifik ya, bukan topik pertanyaan, tapi perbedaan besar antara topik eh, kalau kita asumsikan contoh kepemimpinan dengan pertanyaan penelitian. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap employee engagement di startup teknologi Indonesia? Nah, ini apa namanya dari yang saya sampaikan ini merupakan apa salah satu fondasi teman-teman untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Ya, teman-teman itu memetakan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah diteliti, di mana celahnya teman-teman. Nah, apa yang masih belum terjawab? Nah, tinjauan pustaka itu bukan cuma sekedar teman-teman copy paste atau daftar bacaan. Nah, tapi ini adalah sebuah peta yang menavigasi menunjukkan di mana posisi penelitiannya teman-teman dalam ilmu pengetahuan yang sudah ada. Ya. Nah, yang ketiga ini desain metode. Inilah fokus untuk hari ini ya. Gimana teman-teman memilih strategi, mengumpulkan dan menganalisis data. Ini adalah keputusan yang paling krusial karena ketika menentukan validitas seluruh penelitian, nah kesalahan di sini ini nggak bisa diperbaiki di tahap berikutnya, gitu. Nah, kalau teman-teman sudah memilih dalam apa namanya sebuah di bab satu itu uh, ke arah kuantitatif, ya udah kita bicaranya metodenya kuantitatif. Jangan di atasnya kuantitatif, tapi di belakangnya teman-teman bicaranya kualitatif caranya. Waduh, ya kan? Jaka sembung naik kunyang teman-teman, ya kan? Nggak nyambung saya. Nah, jadi itu teman-teman yang perlu teman-teman paham ya. Dan tahap keempat adalah bagaimana mengumpulkan data. Ya, teman-teman turun ke lapangan, menyebarkan kuesioner, wawancara, menjalankan eksperimen dan lain-lain. Nah, ini semuanya ada di tahap ketiga. Jadi di bab tiga itu atau metodologi penelitian itu bukan hanya sekedar contoh tulisan peneliti-peneliti sebelumnya. Teman-teman harus tahu posisinya seperti apa. Jangan semuanya benar-benar di copy paste masukin ke tulisannya teman-teman. Nggak begitu, karena beda-beda teman-teman. Gitu. Ya, kalau di sini ngomongnya regresi aja, yang lain mungkin hal yang berbeda gitu metodenya. Karena kan apa namanya variabel yang diangkat dan lain-lain pasti berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Teman-teman hajarin sama ya nggak gitu juga caranya. Nah, gitu. Nah, baru yang terakhir adalah analisis dan kesimpulan. Nah, teman-teman melihat makna daripada data, bukan sekedar melaporkan seperti angka, kutipan, tapi menjawab pertanyaan penelitian yang dengan ada bukti. Jadi di tahap tiga ini teman-teman itu bisa menghasilkan data apapun, tapi datanya tidak mampu eh, menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kalau istilahnya garbage in, garbage out ini, nah ini teman-teman di apa namanya posisi di metodologi ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, nah ini yang slide selanjutnya ini slide yang istilahnya banyak sekali orang yang sedikit bingung ya, gitu. Kalau makanya saya bilang tulisnya paradigma utama kuantitatif dan kualitatif ya teman-teman ya. Ya,
Jadi kalau saya coba cerita sedikit ya. Contohnya begini teman-teman. Ada dua reporter teman-teman yang meliputi berita yang sama. Ya, keberhasilan penjualan sebuah platform e-commerce di kuartal terakhir. Nah, reporter pertama menulis ya, transaksi naik 34%. Ya, gross merchandise value mencapai 58 triliun. Pengguna aktif bertumbuh 2,3 juta dalam 90 hari. Nah, reporter kedua menulis para pelaku UMKM mengaku merasa lebih percaya diri dan termotivasi sejak fitur baru dimunculkan. Jadi mereka melihat usaha mereka akhirnya punya panggung yang layak. Nah, dua reporter teman-teman ya, tadi ya ceritanya. Satu peristiwa yang sama, tapi dua cara berpikir yang sangat berbeda. Reporter pertama berpikir secara kuantitatif. Berapa banyak, seberapa besar, seberapa cepat. Reporter kedua berpikir secara kualitatif. Mengapa, bagaimana rasanya, dan apa maknanya. Nah, gitu loh teman-teman. Keduanya benar teman-teman. Keduanya bernilai, tapi tujuannya berbeda. Dan alat yang digunakan pun berbeda. Nah, ini dua paradigma utama dalam sebuah penelitian. Kalau kuantitatif, dunia angka dan ukuran, ya fokusnya adalah mengukur variabel, menemukan pola, mengenerasikan ke populasi yang lebih besar. Datanya pasti numerik, instrumennya adalah kuesioner, habis itu database, habis itu realitasnya dianggap objektif dan bisa diukur dengan pasti. Ya, contohnya lagi, ya dalam manajemen ya, bagaimana mengukur tingkat kepuasan eh, karyawan Gojek dengan skala Likert 1 sampai 5, lalu menguji apakah ada perbedaan signifikan antara divisi teknologi dan divisi operasional. Nah, itu jelas itu teman-teman. Ya. Nah, kalau kualitatif ya fokusnya adalah memahami motivasi, pengalaman, subjektif dan dinamika yang nggak bisa diangkakan. Datanya berupa teks, suara, ekspresi, cerita. Instrumen utamanya adalah observasi dan wawancara mendalam. Nah, contohnya menggali alasan kenapa karyawan senior di perusahaan memilih resign meski mendapat kompensasi tinggi. Nah, sebuah pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan angka, teman-teman. Nah, jadi yang harus diluruskan, ya, banyak teman-teman atau penulis itu berpikir kuantitatif lebih ilmiah dan kualitatif itu tidak objektif. Ini salah satu yang salah, teman-teman. Keduanya punya standar ilmiah yang setara, hanya berbeda pendekatan saja. Pilihan metode tidak bisa ditentukan oleh selera atau kemudahan, tapi ditentukan oleh pertanyaan penelitian teman-teman. Nih ya, ini saya kasih keywordnya. Pertanyaan penelitian teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, bagaimana di sini adalah sebuah spektrum pendekatan penelitian. Ya, kuantitatif dan kualitatif dua kotak yang terpisah, tapi ada sebuah spektrum panjang ya di antara keduanya. Ya, jadi tingkat fleksibilitasnya juga berbeda. Semakin ke kiri, semakin eksploitatif, semakin terbuka terhadap beberapa hal. Semakin ke kanan, semakin konfirmatori, semakin ketat dalam pengujian hipotesis. Ya, di ujung kiri teman-teman, etnografi dan studi kasus. Ya, sangat fleksibel, membiarkan data membentuk teori bukan sebaliknya. Ya, peneliti masuk ke dalam lingkungan subjek tanpa hipotesis yang kaku. Ya, kalau teman-teman coba ingin memahami bagaimana budaya organisasi sebuah startup berubah setelah merger, ya, teman-teman nggak bisa mengukur dengan kuesioner. Tapi teman-teman harus hadir, ikut rapatnya, amati interaksinya seperti apa, ya, dengarkan ceritanya yang nggak pernah masuk ke dalam laporan resmi. Itu teman-teman kualitatif, ya. Nah, geser ke tengah, wawancara semi-traktur. Jadi ada panduan pertanyaan, tapi percakapannya bebas berkembang. Nah, contoh ketika ada wawancara dengan manajer HRD tentang tantangan merekrut talenta dan lain-lain ya. Ada daftar topik utama, ruang diskusi yang pasti terbuka ya teman-teman ya. Nah, bergerak ke kanan, kuesioner tertutup ya. Skala yang terstandarisasi, setiap responden menjawab pertanyaan, ya, survei kepuasan,
bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan coba menggunakan skala Likert ya. Nah, di ujung kanan itu teman-teman lihat adalah bagaimana eksperimen ya, sangat kaku satu variabel dan lain-lain ya. Jadi semakin teman-teman itu apa namanya awal dalam proses mengeksplorasi, semakin ke kiri pendekatannya, semakin matang hipotesisnya teman-teman. Nah, semakin ke kanan, ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman itu kebalik-kebalik ini, ya. Soalnya banyak teman-teman yang istilahnya menyampaikan atas sama bawahnya tuh beda. Makanya saya sering gitu loh. Ya karena memang ada ketidaktepatan di situ. Ya. Nah ini teman-teman, ya. Jadi memilih pendekatan, ya. Saya ingin teman-teman pikirkan topik penelitiannya sekarang teman-teman ya. Coba renungi, ya. Apa topik yang paling teman-teman untuk tesisnya teman-teman? Satu pertanyaan ya, apa yang ingin teman-teman buktikan atau apa yang ingin teman-teman pahami? Kalau jawaban teman-teman mengandung kata-kata seperti membuktikan, mengukur, menguji pengaruh, mencari pola, membandingkan secara statistik, maka teman-teman itu berpikirnya kuantitatif. Tapi kalau teman-teman jawabannya mengandung kata-kata seperti memahami, menggali, mengeksplorasi pengalaman, menemukan alasan di balik melihat dinamika, ya teman-teman pasti kualitatif. Jadi ini bukan soal mana yang lebih baik, ini soal mana yang jujur terhadap pertanyaan penelitian teman-teman. Nah, diagram ini nih menyederhanakan, ya kan, suatu keputusan menjadi keputusan yang teman-teman ambil itu eh, dari tujuan utama studi teman-teman. Nah, kalau jalur kuantitatif, ya teman-teman itu membuktikan hipotesis, mencari pola tren, mengukur dampak secara luas. Nah, ini lucu nih terkait dengan hipotesis. Saya spill sedikit ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, namanya juga dugaan sementara. Sementara, teman-teman masa ia menulis suatu hipotesis? Contohnya begini. eh, Pengaruh atau keputusan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Wow, itu kata-kata itu kan teman-teman berarti signifikan positif. Berarti kan itu udah dilaksanakan penelitian. Itu adalah hasil penelitian. Tapi kalau hipotesis, namanya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, saya selalu ngulang gitu loh. Dan banyak sekali. Ya, bukan hanya mahasiswa metodologi, tapi mahasiswa di level tesis pun lagi ini saya masih kebalik-balik untuk menaruh hipotesis. Nah, jadi apa yang benar? Ya kan, dari semua penelitian-penelitian hipotesisnya bagaimana menyusunnya? Ya kan? Terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja. Udah, sesingkat itu, teman-teman. Iya, gitu loh. Namanya juga menduga, baru dugaan. Nanti setelah itu kita di bab 4 membuktikan apakah dugaan itu benar atau malah makan mewarnai. Oh, barulah tulisannya positif signifikan. Gitu. Jadi jangan di bab 3 udah bicara positif signifikan. Apaan sih saya bilang gitu. Orang belum nguji, tahu dari mana nih orang-orang ini. Nah, ini yang kadang-kadang apa asik nih kalau saya nih, ya. Nah, kalau jalur kualitatif ingin memahami motivasi ya tadi teman-teman ya. Jadi apa namanya teman-teman melakukan wawancara ya. Nah, contohnya seberapa besar seumpama pengaruh employee well-being program terhadap produktivitas kerja di BUMN ya. Jadi bagaimana employee apa rasa kepemilikan gitu. Nah, ini yang teman-teman harus dilakukan secara survei. Jadi apa namanya teman-teman sudah mulai ya bisa membedakan ya antara jalur kuantitatif mana, jalur kualitatif bagaimana. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Instrumen pengumpulan, nah, tadi udah sempat kita singgung. Kalau kualitatif itu bukan alat tapi orang ya peneliti itu sendiri ya, gitu loh. Jadi
kemampuan mendengar tanpa menghakimi, kemampuan mengamati tanpa mengintervensi, dan kemampuan menginterpretasi tanpa memaksakan makna. Itulah aset terbesar seorang peneliti kualitatif. Orang-orang kualitatif itu cenderung dalam mengangkat sebuah fenomena. Ya, instrumen utamanya apa, teman-teman? Pertama, wawancara mendalam, ya, in-depth in-depth interview, ya. Ini percakapan one on one, ya, antara peneliti dengan informan, bukan interogasi, teman-teman. Bukan survei lisan, tapi percakapan yang dalam, yang memberi ruang bagi informan untuk bercerita dengan kata-kata sendiri. Kapan digunakan? Ketika teman-teman mencari insight yang sensitif atau personal. Sesuatu yang nggak pernah diungkapkan di depan banyak orang. Nah, gitu loh. Nah, contoh sumpama nih, yang terin sekarang nih. An- Teman-teman coba menggali ke supervisornya teman-teman. Bagaimana mengimplementasikan sistem AI di tim mereka. Apakah mereka merasa terancam? Apakah mereka menemukan cara untuk bertahan secara relevan? Nah, jadi pertanyaan ini nggak bisa hanya bisa dijawab wawancara one on one. Nah, gitu. Yang kedua FGD, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin pernah melaksanakan kan pasti ya kantor-kantor focus group discussion, ya, diskusi kelompok yang terarah, ya, yang melibatkan beberapa orang dengan karakteristik ya. Jadi ada moderatornya memandu, sehingga ada apa istilahnya diskusinya itu secara terarah, ya. Nah, yang ketiga adalah observasi. Jadi peneliti itu melebur ke dalam lingkungan dan aktivitas subjek, bukan mengamati dari jauh, teman-teman, tapi hadir ikut berpartisipasi menjadi bagian dari konteks yang diteliti. Ya, kapan digunakan? Ketika ada kesenjangan antara apa yang orang katakan dan apa yang mereka lakukan. Hmm. Karena manusia itu selalu berperilaku sesuai dengan yang mereka laporkan. Contoh yang paling terkini nih, ya, teman-teman coba menggali terkait dengan dinamika kolaborasi tim hybrid. Sebagian WFO, sebagian WFA. Nah, teman-teman hadir dalam rapat fisik, ikut dalam virtual meeting juga. Teman-teman mengamati apakah anggota tim yang remote benar-benar setara suaranya yang benar-benar hadir fisik atau hanya nggak kedengeran. Nah, gitu loh. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi yang perlu di apa namanya eh, tipsnya ya itu warna kuning, teman-teman lihat ya, hindari leading question, pertanyaan yang mengarah jawaban yang salah. Jadi teman-teman ini harus benar-benar jeli gitu dalam menggali, ya, biarkan informan itu bercerita, jangan jadi istilahnya naratornya, tapi jadilah pendengar. Inilah orang-orang kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu kalau teman-teman tidak suka istilahnya apa namanya detail gitu, lebih dalam menggali segala macam, nggak suka kepo, ya jangan kualitatif, teman-teman. Pakailah kuantitatif. Gitu. Kalau orang kualitatif itu orang yang kepo-kepo banget. Dia gali lebih dalam, ya kan? Kenapa fenomenanya ini, kenapa ini? Kalau kenapa sih begini-begini? Oh, berkembang banget. Makanya ada teknik namanya snowball. Gue nih, gue nggak ngerti terkait dengan ini. Lu tanya aja ke si A. Oh ya sudah, gitu loh. Oh, lu tanya aja si B. Jadi terus tuh namanya snowball. Gue bukan ahli di bidang itu, tapi coba lu tanya dia. Dia tuh ahli di bidang itu. Wah, itu snowball sampling di dalam kualitatif. Nah, teman-teman lanjut ya. Di sini sebentar lagi ya pengumpulan daripada kuantitatif ya, kuesioner terstruktur ya menggunakan skala Likert ya. Jadi kalau teman-teman itu pengen melihat ya eh, ribuan responden secara cepat, efisien ya, studi apa namanya bagaimana e-commerce ya teman-teman lihat gitu, teman-teman buat item pertanyaan disebarkan via Google Chrome dalam berapa minggu terkumpul. Nah, inilah salah satu apa namanya teknik dengan kuesioner ya. Yang kedua adalah eksperimen ya. Ini adalah instrumen paling kuat itu membuktikan sebab akibat ya. Jadi teman-teman itu yakin gitu hasilnya tuh bahwa X menyebabkan Y. Nah,
Habis itu yang ketiga adalah bagaimana analisis data sekunder, mengolah dataset yang ada tanpa perlu turun ke lapangan. Laporan keuangan publik dari Bursa Efek, data BPS, data Google Sheet, serta apa namanya eh, internal human resource juga bisa. Nah, jadi kalau ini tuh kita bisa lihat ya, kayak contoh itu bagaimana studi pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga terhadap profitabilitas bank swasta di Indonesia. Ya, semuanya data tersedia dalam web OJK ataupun yang lain. Nah, yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan analisis, bukan kemampuan survei, teman-teman. Hukumnya, teman-teman, ya kalau teman-teman lihat ini, hukumnya semakin besar dan representasi sampel teman-teman, semakin kecil margin of error dan semakin bisa dipercaya generalisisnya. Jadi jangan pernah istilahnya teman-teman sampelnya atau populasinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak ya. Nah, ini metode campuran ya, menggunakan mix method ya. Ini yang paling powerful teman-teman dan paling menantang. Jarang saya selalu istilahnya menyampaikan ke teman-teman, ya udah kalau untuk kelas magister ataupun kelas sarjana ya pilihlah salah satu deh. Kecuali kelas-kelas doktoral. Silakan lah kalau mau pakai mix method. Kenapa gitu? Karena memang membutuhkan waktu, kedalaman dan lain-lain ya. Jadi kalau melihat pertanyaan di awal yang tadi ya, bagaimana membuktikan efektivitas program pelatihan dengan survei kuantitatif, teman-teman tahu bagaimana produktivitas itu naik ya. Tapi apakah cukup, teman-teman? Nah, pasti ada pertanyaan lagi. Kenapa naik? Apa yang benar-benar apa namanya berubah dalam cara kerja karyawan? Apakah mereka percaya diri, lebih terampil, atau termotivasi, ya kan? Nah, ini kan nggak bisa dijawab dengan angka. Teman-teman butuh narasi, butuh wawancara mendalam. Nah, inilah mix method, teman-teman. Angka itu menceritakan skalanya, narasi itu menceritakan jiwanya. Waduh, ya. Jadi mix method ini bukan sekedar menggabungkan survei dan wawancara secara asal, tapi mendesain penelitian secara sengaja dan sistematis mengintegrasikan dua jenis data. Untuk menghasilkan pemahaman yang nggak bisa dicapai pakai satu pendekatan aja. Ya, bisa menggunakan apa sequel exploratory atau kualitatif dulu atau lanjut kuanti. Atau yang kedua sequential explanatory, kuantitatif dulu baru kualitatif. Nah, jadi kapan sih harus pilih mix method? Yang jelas ketika satu pendekatan saja nggak cukup untuk menjawab kompleksitas pertanyaan teman-teman. Ya, tadi saya bilang konsekuensinya lebih banyak waktu, lebih banyak sumber daya, lebih banyak keahlian yang dibutuhkan, tapi outputnya pasti jauh lebih komprehensif dan sangat bernilai. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi data mentah tanpa analisis itu seperti bahan baku tanpa pabrik. Jadi teman-teman punya bahan tapi nggak ada produknya. Analisis adalah bagaimana proses mengubah raw data menjadi insight yang menjawab pertanyaan penelitian teman-teman dan perhatikan prinsip yang paling penting yang sering diabaikan. Jadi analisis ini bukan sekedar merangkum data teman-teman. Analisis mensintesiskan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perbedaan besarnya antara merangkum dan mensintetiskan adalah kalau merangkum itu teman-teman hanya melaporkan apa adanya. Kalau mensintesiskan berarti teman-teman itu menyatu padukan berbagai potongan informasi menjadi satu jawaban yang cohesif. Ya, jalur kualitatif ya, teman-teman tadi kita sudah bahas apa namanya bagaimana mendalam segala macam kuantitatif dengan menggunakan SPSS dan lain-lain ya. Teman-teman bisa pakai PLS, SEM dan lain-lain lah gitu loh. Jadi semuanya ada di teman-teman ya. Bagaimana tekniknya? Ini teman-teman.
Ya, kalau kita lihat sebuah timbangan teman-teman, ya teman-teman yang suka melihat berat badan ya, ya selalu menunjukkan angka yang sama. Contohnya kalau teman-teman yang suka melihat pagi ini turun berapa kilo segala macam ya, ya katakanlah teman-teman beratnya tuh 70 kilogram konsisten, nggak pernah berubah meski teman-teman makan atau berolahraga. Nah, suatu hari teman-teman ke klinik, timbang medis dikalibrasi hasilnya 71. Nah, timbangan teman-teman di rumah itu reliable atau enggak? Konsisten memberikan angka yang sama setiap kali tapi nggak valid. Nah, tidak mengukur berat badan sebenarnya. Nah, itulah perbedaan antara reliabilitas dan validitas. Keduanya teman-teman sama-sama wajib dalam sebuah penelitian. Ya. Apa itu reliabilitas? Ya, jadi kalau teman-teman tadi kalau saya bilang apa namanya ukuran timbang berat badan ya. Contoh gini teman-teman. Instrumen yang teman-teman ukur apakah memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, di sini kalau yang paling terkenal adalah Cronbach Alpha ya. Kalau nilainya di atas 0,7 itu dianggap reliable, di atas 80 dianggap reliable, di bawah 60%, 0,60 instrumen itu baru direvisi sebelum digunakan. Nah, validitas. Apakah instrumen teman-teman itu mengukur apa yang seharusnya diukur? Ya, analoginya sederhananya gini teman-teman. Meteran baju nggak bisa digunakan untuk menimbang berat badan. Bukan karena rusak, karena memang nggak valid untuk tujuannya. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi biasanya diuji itu dengan CFA, Confirmatory Factor Analysis. Nah, itu semuanya ada di SPSS teman-teman. Jadi teman-teman dalam penelitian itu reliabilitas tanpa validitas nggak berguna. Validitas tanpa reliabilitas itu nggak bisa dipercaya. Jadi teman-teman itu butuh keduanya. Gitu loh. Nah ini slide terakhir teman-teman. Ya, checklist dulu sebelum ke lapangan. Ya, ketika sudah berjalan, ya teman-teman ya. Pertanyaannya sebelum turun ke lapangan itu ada 5 pertanyaan kritis. Ya, pertanyaan pertama, apakah tujuan studi dan pertanyaan penelitian itu teman-teman sudah tajam secara spesifik? Diuji dulu teman-teman sebelum teman-teman turun. Makanya ada istilahnya pilot survei. Gitu loh. Diuji dulu. Apa yang kedua tuh apakah instrumen yang teman-teman pilih selaras dengan target responden, bahasa yang digunakan, seberapa melek teknologinya, berapa waktu yang mereka miliki, ya. Jadi kalau bikin kuesioner tuh jangan panjang-panjang, kesel orang nanti. Gitu loh. Jangan sampai memakan waktu 1 jam. Mana mau orang ngisinya. Emang teman-teman ngasih apa namanya ngasih duit kan enggak gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti hati-hati. Terus pertanyaan ketiga, apakah ukuran dan kriteria sampling itu sudah cukup baik? Ya, hitung dengan rumus-rumus yang sudah ada, rumus Wolfing dan segala macam. Pertanyaan keempat, pertimbangan etika yang sudah disiapkan, jaminan hak responden, ya. Jadi dalam menyusun kuesioner itu jangan menaruh nama, itu lebih lebih enak. Nanti kita bahas bagaimana cara menyusun kuesioner yang baik dan benar itu nanti, ya. Mungkin pertemuan eh, 2 kali lagi kita akan bahas bagaimana menyusun sebuah apa namanya pertanyaan penelitian. Habis itu tadi yang saya sampaikan sudahkah teman-teman melakukan pilot test? Ya uji skala 10 sampai 30 populasi target. Ya, kemarin saya dapat pertanyaan dari seorang mahasiswa. Saya sudah menguji ke pilot test. Nanti pas populasinya diuji lagi nggak validitas reliabilitas? Ya diuji dong. Uji lagi. Pasti kan berbeda nanti hasilnya. Kalau pilot test itu validitas reliabilitasnya itu hanya uh, melihat apakah kuesioner ini layak untuk disebarkan ke orang banyak, ya kan? Nanti kalau itu baru validitas yang sebenarnya yang teman-teman akan pakai. Pilot namanya juga pilot test. Nah, gitu. Ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi
riset yang unggul lahir dari metodologi yang ketat, namun tetap menyisakan ruang bagi kreativitas. Jadi metodologi itu bukan suatu hal yang uh, kaku ya teman-teman. Jadi ini adalah peta jalan, peta yang memastikan teman-teman tuh nggak tersesat dan nggak menghalangi teman-teman menemukan hal yang nggak terduga di sepanjang jalan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, nanti kita apa namanya bisa lanjut ya teman-teman ke dalam diskusi.